Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah mempelajari beberapa tahapan-tahapan bisnis yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas konsep dasar manajemen dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks syariah. Kita mulai dari pembahasan manajemen secara umum atau manajemen yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan konvensional. Secara umum dari berbagai sumber referensi, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen juga meliputi kegiatan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan hal-hal yang telah dilakukan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Ada 6 unsur yang terdiri dari man, method, mesin, material, money, dan market yang menjadi landasan manajemen konvensional. Landasan yang pertama berupa man atau unsur pertama dari manajemen konvensional adalah sumber daya manusia. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk memanage atau mengatur sumber daya manusia. Dalam hal ini tentu karyawan atau anggota organisasi. Untuk dapat memanage sumber daya manusia dengan baik, seorang manajer harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik pula agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Yang kedua adalah metode. Unsur manajemen ini dapat melakukan kegiatan seseorang menerapkan berbagai macam metode yang telah tersedia maupun mencoba menciptakan metode manajemen tersendiri. Untuk menemukan metode mana yang paling cocok dengan kondisi organisasi, tentunya perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Selain itu, para manajer juga dapat melakukan trial and error untuk benar-benar tahu metode seperti apa yang paling works atau paling bekerja dengan baik untuk organisasi mereka. Kemudian yang ketiga adalah mesin. Unsur mesin ini dimaksud adalah meliputi segala macam teknologi yang digunakan oleh organisasi, mulai dari mesin berat hingga komputer, laptop, maupun segala macam research sumber daya yang melibatkan teknologi, termasuk dalam unsur mesin. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan kebutuhan mesin atau teknologi yang cocok untuk organisasi yang dijalaninya. Jangan sampai nanti mesin yang digunakan ujuk-ujuk tidak terpakai atau bahkan terbengkalai karena akan menimbulkan kerugian. Tentu hal demikian tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian unsur yang keempat dari manajemen adalah unsur material. Unsur material ini adalah unsur untuk perusahaan dijadikan sebagai cadangan bahan baku. Misalkan manajer perusahaan konveksi, bagian daripada produksi harus bisa mengelola material yang dibutuhkan selama proses produksi, seperti kapas, benang, kain, serta bahan baku lainnya yang dibutuhkan. Contoh yang paling konkret jika di Kecamatan Karampenang, Kabupaten Sampang adalah produksi genting, di mana materialnya adalah material dari tanah, sehingga owner atau pemilik perusahaan akan berusaha untuk mengatur bagaimana material ini dapat memadai dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan. Ini adalah bagian penting daripada manajemen, salah satunya adalah material. Yang kelima adalah unsur money. Ini adalah unsur yang cukup krusial dalam unsur manajemen, yaitu unsur uang. Dalam hidup kita sebagai individu pun juga harus pandai memanage uang, apalagi seorang manajer perusahaan di bidang keuangan. Mereka harus mampu memastikan money flow perusahaan berjalan dengan lancar dan baik demi keberlangsungan bisnis di masa depan. Karena ketika perputaran modal berjalan dengan baik, tentu perusahaan juga akan mendapatkan feedback yang baik pula. Yang keenam adalah unsur market. Unsur market dalam manajemen ini adalah unsur pasar yang melibatkan kegiatan riset pasar hingga analisis dan pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya market ini adalah bagian daripada unsur yang
juga penting dalam manajemen, sehingga manajemen konvensional dapat menentukan sejauh mana daya beli masyarakat ketika kita melakukan riset pasar untuk nanti keberlangsungan perusahaan yang akan kita jalankan. Ini 6 unsur yang paling tidak harus terpenuhi dalam manajemen konvensional atau manajemen secara umum. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan manajemen syariah? Tadi kita sudah bahas tentang manajemen secara umum atau secara konvensional. Nah, selanjutnya kita manajemen syariah. Manajemen syariah adalah pendekatan manajemen yang menggambarkan prinsip bisnis modern dengan nilai spiritual dan etika Islam, menghasilkan organisasi yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral tentunya. Ada beberapa prinsip manajemen syariah yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran bagi seorang manajer merupakan hal yang prinsipil yang harus ditegakkan sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Kejujuran ini dikemukakan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau yang disebut surga. Ini adalah landasan yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana senantiasa memanage perusahaan atau memanage perdagangan dengan penuh kejujuran. Kemudian prinsip yang kedua adalah komunikatif atau tabligh, menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Melalui tahapan ini dalam penjelasan Al-Quran, maka seorang pemimpin, seorang yang bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan sumber daya, maka harus berusaha untuk menjadi manusia yang tabligh atau komunikatif dengan beberapa orang atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip dalam manajemen syariah adalah prinsip pertanggungjawaban atau amanah. Seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengemban amanah dan pertanggungjawaban. Hal ini jelas di dalam firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Atau dalam istilah bahasa saya, teori-teori umumnya adalah the right man in the right place. Artinya seorang yang punya keahlian ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang keempat merupakan prinsip yang ada di dalam manajemen syariah adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang manajer harus mampu menggunakan kecerdasan dan pemikirannya dengan baik, atau yang dikenal dalam ajaran Rasulullah SAW adalah sifat fatonah, kecerdasan. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadakkaru ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Maksud daripada ayat ini adalah bagaimana pentingnya sebuah pemikiran, kebijaksanaan, dan kecerdasan dalam mengemban sebuah tugas atau memanage, mengatur sebuah tanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup kentara dalam manajemen syariah dan manajemen secara umum. Perbedaan antara manajemen syariah dan konvensional atau manajemen umum terletak pada dasar filosofi,
tujuan dan praktik yang mendasarinya. Manajemen syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman, etika, dan nilai sosial. Sementara manajemen konvensional lebih fokus pada efisiensi dan profitabilitas.